Selamat pagi Pangdam. Selamat pagi Mas Dimas, selamat datang di Kodam Jaya. Terima kasih. Apa yang menjadi komitmen dari Jenderal ini biar bisa menghadapi tantangan tadi dengan cara yang elegan, tepat, dan menang gitu? Kita punya kearifan lokal yang harus kita jaga. Kita punya Pancasila yang di dalamnya terdapat sebuah nilai yang sangat luhur, yaitu gotong royong. Dengan bersatu, bekerja sama, kolaborasi dengan seluruh stakeholder, saya yakin semuanya bisa kita atasi. Masuk COVID yang kemarin, Betul. itu tanpa kerja bersama, niscaya susah untuk diatasi. Tetapi karena kesadaran dan yang paling penting nilai dari Pancasila itu, yaitu gotong royong, yang merupakan ciri khas budaya yang masih kita pertahankan saat ini, dan semoga akan berlanjut, ini menjadikan kita powerful untuk menghadapi setiap masalah. Jadi kuncinya tadi gotong royong. Ya, gotong royong harus ya. kita bina, persatuan di antara kita bina, saling tolong menolong, rela berkorban harus kita selalu tertanam dalam jiwa setiap anak bangsa saat ini. Berbicara tentang kebangsaan nih, kira-kira ini apa nih dari Pangdam sendiri nasihatnya untuk generasi-generasi milenial, bahkan sekarang sudah generasinya saya ini, generasi yang Z ya. Saya kira setiap generasi akan menghadapi permasalahan yang beda. Sekarang dunianya sudah semakin maju, IT begitu luar biasa, digital luar biasa, kehidupan kita sudah 5.0. Ya, saya kira tantangannya berbeda antara kita dengan Mas Dimas. Tapi yang terpenting kita harus selalu nilai-nilai luhur bangsa kita yang senantiasa harus tanamkan pada setiap generasi, kepada generasi-generasi yang siap untuk mendapatkan obor ya, Penerusnya ya. penerus dari bangsa ini. Saya kira setiap orang harus siap. Nasionalisme harus tinggi. Sebetulnya saya ingin tanya nih, kenapa ada ide Pangdam nih untuk membuat podcast nih? Saya belum tanya dari di awal. Kita hidup di generasi Z, semua orang pegang handphone, semua orang mengakses YouTube, platform-platform media sosial, semuanya diakses oleh mereka, dan kita pengen menyentuh itu semuanya, sehingga Kodam pun nggak boleh ketinggalan. Kita ada di semua platform yang kita miliki, supaya kita memberikan informasi tentang apa kegiatan Kodam, apa yang kita lakukan. Tentu saja ingin dukungan seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan di Jakarta ini. Melalui ini semuanya, saya kira podcast yang kita buat ini selaras dengan zaman sekarang, saya kira ya. Dalam konteks lembaga apapun, yang penting sekarang kan public relations-nya ya. Bagaimana mungkin orang banyak yang tidak tahu Kodam itu sebenarnya tugasnya apa gitu. Kita pengen memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja kita. Benar. Supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kodam juga akan bisa selaras dan terbantu oleh masyarakat. Kita memberikan informasi dan juga edukasi tentang bagaimana menjaga Jakarta ini. Kegiatan-kegiatan kita bisa di-share, bisa diketahui oleh masyarakat, supaya masyarakat juga tahu apa yang kita kerjakan, dan tentu saja kita mengharapkan keikutsertakan mereka dalam semua kegiatan kita. Kedepannya apa nih harapan Pangdam nih untuk Kodam Jayakarta? Saya kira seperti yang diharapkan oleh pimpinan kita, kita ingin menjadi solusi di tengah masyarakat, ya. Kita ingin keberadaan TNI itu bermanfaat penuh bagi masyarakat. Dan tentu saja yang kita harapkan, kita ingin Jakarta ini aman, menjadi tempat hidup bagi masyarakatnya yang damai, yang lebih sejahtera. Itu semuanya omong kosong bisa terwujud tanpa kerja semua pihak, gitu ya. Semua stakeholder, apakah itu masyarakat, TNI, Polri, Pemda, semuanya sama-sama untuk bekerja sama membangun Jakarta ini dengan sebaik-baik, sesuai dengan fungsi masing-masing. Tadi saya sudah banyak-banyak tanya kepada Pangdam nih. Kira-kira Pangdam ada pertanyaan nggak untuk saya untuk generasi mudanya? Justru itu kita sebetulnya yang harus banyak tanya itu bagaimana. Kita ingin sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh generasi Z terhadap negara ini? Wah, itu pertanyaannya
sulit karena banyak keinginan. Tidak ada masalah. Paling tidak kita bisa menyelesaikan satu masalah apa yang diinginkan. Kita bisa menjawab, kita memberikan sarana bagi generasi Z. Keinginan kita untuk negara, ya agar negara bisa memberikan tempat bagi anak muda tadi untuk berkembang, gitu kan. Jadi kan kalau misalnya banyak yang pinter, bukan berarti banyak yang bisa mengembangkan kemauan mereka, gitu. Misalnya kan di masyarakat sekarang pintar itu dibuat sebagai, ya kalau pintar matematika maka pintar sains pintar di sekolah pintar. Bahkan ada juga yang anaknya jago bisnis misalnya, yang kelas di sekolah ya, rankingnya doang. Kreativitasnya juga harus dilihat. Saya setuju juga itu kan. Tapi gimana sih? Menurut pendapat ini perlu nggak sih tentara sih? Gitu. Wah, perlu lah. Kita nggak pernah tahu ke depan siapa yang akan menyerang kita, siapa yang akan mengganggu negara kita gitu. Jadi saya rasa perlu sekali. Cuman kan yang membuat orang mungkin belum begitu berminat untuk memberikan dedikasi untuk bangsanya dari tentara atau polisi begitu, mungkin karena mereka melihat kurang terbuka gitu. Maksudnya penyampaiannya ke mereka, informasinya tentara, polisi. Iya, beberapa tahun yang lalu kan belum ada ini podcast. Apa itu Kodam, apa itu Angkatan Darat, apa itu Angkatan Laut, Udara gitu. Jadi kan banyak, kan itu nggak diajarkan di sekolah gitu. Ada beberapa program di Kodam ini. Ada Army Go to School yang jangkauannya ke anak-anak sekolah, mulai dari mahasiswa, SMA, SMP, SD, bahkan kita ke TK. Di TK itu kita mengundang anak-anak TK ke satuan-satuan TNI yang ada di sini. Ada joyride ya, mengenal senjata-senjata, bermain dengan tentara, kita ada semuanya. Unik sekali program-program yang dilakukan oleh, dan dia datang ke sini loh, datang ke Kodam ini, lihat museum Kodam, kemudian dia melihat kantor saya, dilihat ini tempat Panglima bekerja, membuat keputusan-keputusan tentang bagaimana membuat keamanan Jakarta, juga bagaimana tentara bekerja di command center yang ada di samping sini. Saya kira itu akan memberi pengalaman bagi siswa bagaimana tentara itu. Beda dari yang mereka dengar biasanya. Ya, supaya gitu. Dia tahu tentang tentara. Toh para siswa, dia kan calon pemimpin. Nantinya dia akan memimpin bangsa ini. Betul. Bukan hanya sipil toh, tentara juga akan dipimpin. Oleh karenanya dia harus tahu tentang bagaimana tugas tentara, bagaimana membangun tentara supaya tentara itu kuat dan disegani di masyarakat internasional. Saya kira itu menjadi pemikiran kita, kenapa kita mengundang mereka ke sini, memberikan pengetahuan tentang tentara. Saya kira itu. Saya menghimbau anak-anak muda untuk bisa bahasa Inggris dan tahu tentang teknologi, terutama teknologi yang berkembang saat ini, supaya kita bisa menjadi bagian dari dunia. Kita nggak ketinggalan, bahkan menjadi leader, jangan jadi follower terus ya, supaya kita juga bangga. Dan saya menunggu nih hasil karya-karya anak-anak muda yang tiap hari 8 jam ya pegang handphone ya, gitu. Lebih dong, ada yang lebih 12 jam, 14 tidur jam. Aja pegang sih. Siap. Bahkan bahasanya sekarang harus, mungkin Inggris sudah nggak cukup lagi bagi sebagian ya, bisa harus tambah satu bahasa luar lagi. Tapi kayaknya nantinya fusi, karena beberapa negara seperti Jerman, Turki, segala macam juga mereka berusaha untuk bisa bahasa Inggris. Saya lihat di beberapa platform media ya, kayak Ome TV, itu tempat-tempat belajar anak-anak muda belajar bahasa Inggris, komunikasi dengan orang luar. Betul. Ya, intinya saya kira garisnya bahasa Inggris sebagai basic, meskipun kita juga belajar, ada yang belajar Rusia, ada yang belajar Mandarin gitu ya. Saya kira bahasa Inggris menjadi yang penting lah, basic. Indonesia juga nggak boleh ketinggalan. Itu bahasa ibu kita yang harus kita lestarikan. Benar.